Saat ini Present Worship kita akan dibuka disapa dengan Romo yang satu ini. Kita akan membukanya bersama dengan Romo Harilion. Kami persilakan. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Ya, selamat datang semuanya, baik yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah. Praise and Worship yang keberapa ini? Dengan tema jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Amen. Bapak Ibu tahu, saudara-saudari tahu, untuk memperoleh hidup yang kekal bagaimana? Untuk memperoleh hidup kekal bagaimana? Ada yang tahu nggak? Ya, benar, itu benar. Ada satu fase yang harus kita lalui dan akan kita lalui untuk mencapai hidup yang kekal. Mati dulu, itu dia. Tanpa kematian kita tidak bisa masuk ke dalam hidup yang kekal. Betul. Jadi kita harus rela, mau, berani masuk ke dalam kematian. Amin. Selesai. Ya, mau gak mau itu kenyataan di hadapan kita adalah kematian. Bahwa saya akan meninggal, mati, semuanya juga akan mengalami kematian. Yang ada di TV, nonton TV online, ataupun juga Anda di sini, kita harus sadar loh. Masalah masuk ke dalam peti itu kita tinggal tunggu waktu. Kita nggak bisa menolak. Kita nggak bisa menolak kematian. Ada yang mau menolak masuk ke dalam peti? Nggak ada. Semuanya pasti masuk ke dalam peti. Tapi yang penting adalah apa? Saya mau mati sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kenapa kita percaya pada Tuhan Yesus? Kenapa? Di Yohanes dikatakan, barang siapa percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal dan ia akan kubangkitkan pada hari kiamat. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan sampai kepada Bapa. Di mana? Ya, Yohanes 14 itu dia. Itu dia, benar itu ya. Apa sih hidup kekal? Ya. Apa itu hidup kekal? Kalau hidup kekal atau bangkit ya, kita kan kerap kali. Ini orang yang pernah nonton saya misa untuk orang meninggal ini, entah di mana, itu pasti tahu hidup kekal. Bangkitan badan hidup kekal itu adalah bagian dari iman kita, di mana kita percaya bahwa hidup kekal, kebangkitan itu memang ada. Betul. Nah itu kan satu, ada. Lalu apa itu hidup yang kekal? Memperoleh hidup, ya jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Apa itu kebangkitan? Salah satunya dalam Yohanes 4:14 itu dikatakan demikian. Aku akan pergi dan menjemput kalian supaya di mana aku berada, di situ pula kalian berada. Jadi hidup kekal itu adalah memang di satu pihak kita selesai menjalani hidup ini, tetapi di lain pihak itu, di balik kematian itu kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang saya percayai. Jadi kalau saya bicara, wah nanti kalau saya mati saya harus begini, kalau saya meninggal saya harus begini, bukan berarti saya mau masuk ke dalam kematian, bukannya saya menantang kematian, enggak. Tapi saya mau menghadapi hidup yang kekal dengan penuh sukacita, dengan penuh percaya kepada Tuhan Yesus ya. Bahkan di Yohanes bab 17 ayat 24, 25 ya. Tuhan Yesus juga mengatakan, tinggal bersamaku di tempat aku berada, dan supaya mereka memandang kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku. Memandang kemuliaan Allah. Jadi kalau saya pribadi mengatakan kematian, bukan berarti saya tidak menitik beratkan pada masuk ke dalam petinya, dikubur atau dikremasinya. Ya itu semua akan kita alami kok. Dan itu suatu proses alami. Tapi di balik itu semua yang mau saya lihat adalah saya akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada. Oh ya, Tuhan Yesus berada di mana Ki? Di sorga. Di sorga. Lalu juga Yohanes 17 mengatakan supaya mereka memandang kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku. Kita itu di sana itu memandang kemuliaan yang sudah Allah Bapa berikan kepada Tuhan Yesus, dan kita memandang kemuliaan Allah itu. Di mana itu kita memandang kemuliaan Allah, ladies? Di sorga juga. Nah itu dia.
Maka dengan demikian itu berarti pintu kerajaan surga itu terbuka bagi kita sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, kalau kita mati, kalau Anda meninggal, kalau saya meninggal, semua meninggal, apalagi dia nih, Ongrius nih, itu pasti masuk neraka. Kalau Anda meninggal, tidak ada Tuhan Yesus, semua masuk neraka. Kenapa? Enggak ada yang nebus kita. Ada manusia yang tidak berdosa. Enggak ada. Ada di sini yang tidak berdosa. Coba Anda tanya kepada saya, Rocky tanya kepada saya, Romo Hari berdosa enggak? Romo Hari berdosa enggak? Banyak. Banyak. Bukan cuma saya loh, kita semua. Kita semua. Lalu siapa yang membuat kita bisa masuk surga? Ya Tuhan Yesus. Ya kan? Yang menebus dosa kalian, Anda semua siapa? Ya Tuhan Yesus. Yang menebus dosa Anda itu semua adalah Tuhan Yesus. Yang menebus dosa saya adalah Tuhan Yesus. Itulah dia membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, masuk ke dalam hidup yang kekal. Dan Allah Bapa yang mau saya pahami itu adalah Allah Bapa yang penuh dengan kerahiman, yang penuh dengan belas kasih. Saya berdosa, istilah kata. Saya meninggal, bukan saya ini saja ya, kita meninggal. Kita bisa masuk surga enggak? Ya masuk. Satu, karena percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kedua, saya itu kalau setiap kali kasih renungan atau khotbah untuk orang meninggal, di rumah duka dimanapun, kalau ada waktu saya selalu menyinggung atau menyerempeti mengenai anak yang hilang. Anak yang hilang itu kan berdosa sekali ya, dia sendiri sadar kok, saya telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Bahkan kakaknya itu ngomong kok, ngapain ada pesta, bukankah dia telah menghambur-hamburkan uang Bapa dengan para pelacur. Itu loh kakaknya ngomong, betapa si anak ini, anak yang hilang ini sungguh berdosa. Udahlah, najis katakanlah. Tapi apa yang terjadi ketika dia pulang ke rumah bapaknya? Dia sadar orang berdosa, kakaknya juga tahu ini adiknya itu benar-benar berdosa luar biasa. Bagaimana reaksi si bapak? Ketika si bapak itu melihat anaknya yang hilang itu kelihatan dari jauh. Apa itu? Lihat reaksinya. Si bapak berlari mendapatkan anak itu. Setelah anak itu didapatkan, diapain? Dicium, dipeluk. Ya, saya melihat, saya merefleksikan begini, ini dalam pandangan saya. Penyucian itu terjadi ketika saya kembali kepada Allah Bapa dan saya dalam keadaan berdosa, kita dalam keadaan berdosa. Lalu saya mengibaratkan begini, Hari Liong mari kita pulang, masuk ke dalam rumahku. Saya dipeluk seperti anak yang hilang itu dipeluk oleh si Bapa, lalu dicium oleh si Bapa. Menurut saya disitulah terjadi penyucian yang luar biasa. Ya, penyucian itu terjadi bukannya kita dihukum, bukannya kita disiksa karena kita berbuat dosa maka kita dihukum, tidak. Asalkan kita bertobat, asalkan kita mau menghadap si Bapa dengan hati yang tulus, yang ikhlas, sadar bahwa kita orang berdosa dan butuh kerahiman dari Allah. Kerahiman Allah juga akan tercurah itu kepada kita sekalian. Gambaran anak yang hilang itu luar biasa dan ya kalau Anda membaca kitab suci mengenai anak yang hilang, si anak yang hilang ini kan punya 3 permohonan kepada Bapa. Ya, 3 pernyataan katakanlah kepada Bapa. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku upahan. 1, 2 sempat diucapkan. Yang ketiga coba Bapak Ibu perhatikan, baca kitab suci. Yang ketiga jadikanlah saya upahan, tidak diucapkan. Bahkan si anak itu diberi pakaian yang indah, dikenakan apa itu, diberi cincin itu ya, diberi sepatu, martabat anaknya diangkat kembali. Engkau pulang bukan sebagai upahan tapi engkau pulang sebagai anakku. Itu dia. Dan ketika itulah dia, ketika kita masuk ke dalam kematian itu memperoleh hidup kekal itu yang seperti itu. Saya melihat hidup yang kekal itu adalah limpahan kasih Allah kepada kita sekalian. Limpahan kasih Kristus yang menebus kita, ya.
Maka dari itu kita bersyukur ya. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan kepada kita, bersyukur atas kebaikan Allah kepada kita, dan puncak kerahiman kebaikan Allah kepada kita adalah hidup kekal, kerajaan surga. Mari kita bersama-sama bernyanyi bersyukur bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih setia kepada kita sekalian. Siapakah aku ini? Dan Tuhan Yesus Allah Bapa itu sungguh kita syukuri. Mari kita bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Bersama dengan Romo Hariliom kita akan menyatakan iman percaya kita kepada Yesus Tuhan. Bahwa tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu Yesus. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Nyatakan lebih dahsyat lagi.